Selamat datang AADK episode kedua. Jadi perkenalkan dulu, nama gue Dava, Bimbi 19, aktif 19. Nah, kita di sini sama dua narasumber nih. Bisa Fred kenalin diri dulu? Halo teman-teman yang lagi dengerin dari Sabang sampai Merauke, kenalin nama saya Frederick Daniel Joshua, biasa dipanggil Fred. Gue dari FT jurusan Teknik Komputer. Kayak gue di KMKFT sebagai pembantu Caca. Yeay. Mantap. Oke. Silahkan Om kenalin diri. Halo teman-teman, para pendengar ADK. Ya, kenalin aku Indra Karisma Pandiangan, biasa dipanggil Indra. Sekarang statusnya tidak mahasiswa lagi, jadi sudah bekerja. Dulu kalau di Kuptek itu tugasnya sebagai pembantu umum lah. Ya begitu. Salam kenal semua. Oke, karena narasumber kita udah mengenalkan diri, kita ini mau ngebahas tentang coronavirus atau COVID-19 dan new normal atau tatanan baru, norma baru, ya seperti itulah. Tatanan dunia baru. Nah, jadi sebelum kita mulai nih, nanya, kira-kira nih keadaan di tempat masing-masing kayak gimana sih di Bogor maupun di Batam ya? Jadi Fred kan di Bogor, Om di Batam, gimana tuh? Yoi, betul. Batam. Siapa dulu nih? Ya, Di Bogor boleh. dulu kali ya yang dekat. Oke. Kalau di Bogor kan ya seperti yang kita tahu salah satu zona yang mana ya yang rame banget coronanya ditemukan gitu, yang cah-cah yang terkena coronanya banyak banget dah pokoknya di sini. Nah ya dengan begitu ya itu kayak di sini ketat gitu loh aturannya segala macem, kayak dan juga orangnya puji Tuhan gue lihat ya terakhir mungkin sebulan yang lalu orang-orang masih ini sih patuh sama aturan, kayak masih dikit orang yang ada di jalan, terus semuanya pada pakai masker, terus kayak tempat-tempat gitu masih ya menggunakan protokol lah, pakai hand sanitizer segala macam dan lain-lain, dan masih belum rame sih, nggak rame banget maksudnya di Bogor sih gitu. Jadi emang ya maksudnya masih ya sosok lah, maksudnya rame juga enggak, tapi semua orang Ya apa gitu perhatian ya. ya tapi gue belum tahu ya karena kayak waktu diterapin new normal ini gue belum sama sekali di ngalong gue di ini di rumah gue ya gimana ya. Ya tinggal apa keluar-keluar sekali kan, apa nggak stres di rumah. Kalau di Jakarta gimana dah? Gue soalnya nggak tahu sampai sekarang nih. Gue nggak di Jakarta, gue di Bekasi, jadi Oh, di Bekasi ya? nah, di Bekasi Planet lain tuh ya. udah beda planet nih, jadi kayak virus corona tuh katanya di sini udah hampir nggak ada gitu kan. Beneran. Masih ada, tapi di sini tuh terakhir kan gue ke CFD gitu kan, dan masih ada orang CFD tapi nggak rame, jadi dan semua orang masih kayak pakai masker, tapi masih banyak yang nggak pakai masker juga, jadi minusnya di situ sih tuh. Kalau di Batam gimana Om? Kalau di Batam sih kemarin tuh sempat masuk zona merah, terus sempat juga kan zona hitam kan. Itu apa? Yang positifnya itu sampai 200 lebih. Nah, tapi sekarang udah turun, jadi udah kena ke zona hijau lagi gitu Batam. Ya kalau dilihat dari apa rutinitas keseharian orang-orang, kayak interaksi sosial pasti berkurang sih. Cuman emang nggak dipungkiri kayak ada beberapa orang yang tetap beraktivitas seperti biasa, apalagi yang nyari nafkah, terus juga di pasar juga masih rame sih gitu. Kebetulan gue juga kalau setiap hari Minggu kan bantuin emak kan ke pasar gitu, dan pasar itu kayak rame banget juga gitu, kayak biasa aja. Tapi memang ya bedanya ke protokol kesehatan kan, kayak pakai masker, terus pakai face shield juga kan. Ya. Itu sih ya, kalau di Batam kondisinya kayak gitu. Dan kebetulan kalau di Batam ini kan ada rumah sakit khusus untuk ini kan, penanganan corona kan, di Pulau Galang itu. Nah itu membantu banget sebenarnya, karena rumah sakitnya dia jauh, jadi kayak pulau tapi dia bukan di Batam gitu, jadi harus lewat berapa jembatan gitu, 6 jembatan untuk sampai ke pulau itu gitu.
Jadi ya minimalisir juga penyebaran COVID yang inilah yang Jadi masif. lumayan juga ya, maksudnya memang ada sebuah rumah sakit ya di sebuah pulau yang enggak di pulau utama gitu kan, yang memang khusus buat penderita COVID-19 gitu kan. Iya benar. Ya kalau nggak salah itu memang dari Jokowi juga kan arahnya terkait Pulau Galang itu yang bakal jadi rumah sakit rujukan juga untuk COVID gitu. Kayaknya untuk daerah Kepri bakal ke sana sih rujukannya. Terus kalau buat mall-mall gitu udah buka belum, atau tempat-tempat yang buat biasa orang berkumpul banyak gitu? Kalau mall itu sebenarnya di Batam ini nggak tutup sih. Cuman dia manipulasi jam operasional aja. Jadi yang tadinya tutup jam 10, sempat waktu itu jam 6 udah tutup. Baru sekarang di era new normal ini udah jam 8 tutupnya. Jadi agak ya nggak sampai penutupan mall gitu. Cuman ya memang orang-orangnya sepi, nggak ada yang datang ke mall gitu. Kayak ya sepi lah, nggak kayak biasanya. Di era new normal ini pun kayak gitu. Kalau di Bogor gimana, Fred? Apa mall gitu gimana? Buat Times Square gitu udah? Mall udah buka sih kalau di Bogor, tapi ya dengan protokol kesehatan sama kayak di Jakarta gitu. Kalau mesti pakai face shield dan masker, terus mesti pakai hand sanitizer sebelum masuk. Tapi gue nggak tahu lagi ya kayak kebijakan berapa masuk kayak gitu-gitu. Kan pasti dibatasin ya Ya. jumlah orang yang bisa masuk. Soalnya kan kalau kebanyakan memicu crowd gitu kan berbahaya banget. Ya gue belum tahu sih, belum ngecek lagi keluar. Tapi setahu gue udah buka sih, udah mulai buka. Tapi udah ke mall belum? Belum. Belum. Saya sering sekali di rumah. Taat bener ya Fred ini ya. Saya sangat taat karena ketika kalau misalnya gue pengen keluar tuh pasti diinterogasi dulu sama orang tua gue gitu. Males banget gak sih lu pengen keluar doang diinterogasi dulu kayak emang gue melakukan kejahatan apa gitu anjir. Mau keluar doang diinterogasi tai. Sebenarnya bukan taat ya, emang males diinterogasi Iya, doang. males. Emang. Kalau Om gimana Om? Selain kerja gitu, keluar rumah nggak apa gimana? Kebetulan kalau kerja kan udah sampai jam 6 baru sampai rumah. Jadi kayak keluar pun udah males lah, udah capek, pengen istirahat aja. Ya paling kalau selain kerja, ya kalau weekend itu bantu orang tua misalnya ke pasar. Terus ya sesekali sih kayak paling ya keluar rumah kayak cari makan atau nggak banyak nongkrong sih, kayak dulu kan banyak nongkrong gitu. Kalau kali ini paling sekali dalam minggu gitu. Ya memang udah dibatasin sih, nggak se-fleksibel dulu lah. Ya. Ngerti. Nah, terus kan kita udah mulai masuk nih ke sebuah era baru ya, new normal, tatanan new normal, ya begitulah. Nah, kalau buat new normal gini, menurut kalian ada yang berbeda nggak sih? Mungkin kayak tadi kan udah dibilang, tadi jam buka mall ada yang berubah dari jam 6 pas PSBB jam 8 kayak gitu, atau mungkin kayak apa hal-hal yang kerasa banget itu berubahnya. Fred gimana, Fred? Apa yang kerasa buat Iya, yang berubah kerasa selalu new normal? Ya paling gimana ya? Gue merasa Indonesia jadi lebih ini aja sih sadar akan kebersihan dan seberapa pentingnya kebersihan itu dan kesehatan. Itu sih yang gue rasain, Dav. Kayak setelah coronavirus gitu jadi kayak self aware semua orang, kayak lu mau masuk sana sini mesti cuci tangan, dan lu sadar lah kalau misalnya di luar sana tuh tidak sebersih itu gitu. Jadi kayak lu menjaga diri sendiri dengan membersihkan diri sendiri gitu sih. Jadi lebih bersih lah pokoknya setelah new normal ini yang gue lihat ya. Tapi berarti kan di tempat-tempat umum masih ada apa ya, kayak wastafel buat cuci tangan kayak gitu berarti ya. Iya. Kalau menurut Om gimana? Apa sih yang paling beda dari mungkin pas PSBB kemarin sama sekarang gitu, sama new normal ini? Kalau beda sih, mungkin kita merefer ke ini dulu kali ya. Kalau Menkes Terawan kan akhir-akhir ini kan sempat viral nggak sih, kayak istilah new normal itu apa? Nggak tepat gitu, karena apakah memang new normal artinya normal kembali gitu, jadi aktivitas normal kembali,
atau bagaimana gitu kan, diganti jadinya kebiasaan baru gitu kan. Ya mungkin kalau gue baca sebelumnya itu dari dosen psikologi UI kalau nggak salah, dia juga merepresentasikan new normal ini bukan bukan new normal gitu, new norm. Jadi kayak aturan-aturan baru lah kayak gitu. Nah jadi kalau gue setuju sih terkait dengan new norm ini. Jadi emang eh, kita tuh mengubah kebiasaan kita gitu, yang biasanya jalan santai aja gitu kan, nggak pakai masker gitu, sekarang pakai masker. Kayak pengap pengap banget nggak sih, kayak Iya betul. jalan jauh terus pakai masker gitu. Ya menurut gue beberapa perubahan khususnya gue alamin kayak di perusahaan gitu kan gue kerjanya di pabrik kan, industri kimia Iya. kan. Nah jadi kalau di perusahaan gue itu ada untuk yang plant site gitu, plant, jadi kayak pabrik, ada juga yang office gitu. Nah kalau yang plant ini kan biasanya shift dia, untuk shifter lah, jadi kayak pembagian dia kerjanya, pabriknya jalannya 24 jam kayak gitu. Jadi ada pembagian 8 jam kayak gitu kan. Nah paling terdampak itu jam masuk sih, jam masuk itu dibedain, jadi kayak yang office itu sama yang orang yang kerjanya shifter itu beda setengah jam kayak gitu, karena kita ada jemputan, bus jemputan, jadi biar nggak melunjak itulah jumlahnya yang naik bus gitu, jadi mengurangi dampak inilah penyebaran COVID kayak gitu. Terus terkait juga dengan aturan-aturan yang ada di perusahaan gitu, jadi kayak kalau di tempat gue kerja, nama perusahaannya itu Eco Green Oil Chemicals. Jadi Eco Green ini dia punya business continuity plan, jadi kayak rencana keberlanjutan lah, rencana keberlangsungan bisnis gitu. Nah di mana dia statusnya itu berubah gitu, dia kayak ada status gitulah. Kalau di COVID kan kita kenal istilahnya kan zona merah, zona hijau kayak gitu kan. Iya. Kalau ini ya kita berubah status, jadi yang tadinya statusnya itu green jadi orange gitu. Nah kalau di status orange ini berarti kita ada pemberlakuan beberapa aturan gitu. Nah kalau red tadi statusnya berubah jadi red, itu biasanya pabriknya benar-benar berhenti gitu, nggak jalan kayak gitu. Nah jadi dengan adanya pemberlakuan itu tadi, beberapa hal dilakukan kayak penyusunan protokol kesehatan juga, kemudian juga ada travel ban, jadi kayak kita nggak boleh keluar kota kayak gitu, kecuali dengan persetujuan perusahaan. Ya semacam itulah, masuk pabrik juga harus ada kita harus cuci tangan dan lain sebagainya seperti itu. Ya memang dampaknya terasa sih. Jadi emang sebenarnya bahkan itu benar-benar apa ya, mempengaruhi kinerja pabrik juga ya, sampai shift harus ganti, terus habis itu semuanya harus dijaga kayak gitu. Emang kelihatan banget sih sebelum berubah ya. Iya, tapi syukurnya itu kalau di tempat gue itu nggak ada pengurangan karyawan sih, jadi kayak isinya tetap jalan, beberapa penyesuaian kayak gitulah. Jadi emang apa namanya, cuman sebuah penyesuaian gitu ya, memang karena pengaturan ulang dan segala macamnya. Jadi tidak Iya, PHK gitu kan ya maksudnya. iya, dan juga kapasitas produksi kita juga nggak turun gitu. Oh, Jadi nggak dipengaruhi sama pandemi inilah. Ya kayak proses pengisian dan juga pengiriman produk itu tetap berjalan seperti sebelum pandemi seperti itu. terus gue mau nanya lagi nih, kalau buat Fred sama Om, hal apa sih yang biasanya tuh kalian lakuin gitu pas pandemi dan pas normal sekarang gitu? Kan kemarin pas pandemi atau PSBB kita nggak bisa kemana-mana lah ya, ibaratnya emang semuanya di rumah gitu kan. Sementara pas normal ini kita udah bisa mulai keluar gitu. Apa sih yang biasanya kalian lakukan? Hanya yang biasanya dilakukan gimana ya? Oh, maksudnya gini, kayak kan kalau kita di rumah tuh nggak mungkin dong kita di ngapa-ngapain. Nah biasanya buat ngisi apa kosongan waktu itu ngapain? Terus kalau yang sekarang normal itu apakah masih melakukan hal yang sama atau mungkin ada kebiasaan baru gitu, contohnya kayak olahraga mungkin atau bagaimana kayak gitu. Gitu sih. Beda. Fred, Kalau gimana? gua kasih tahu dulu deh, rutin gua biasa emang gua bangunnya agak siangan karena gue suka ngalung ya. Agak Ya. siangan, terus ya biasa Main lah. game ya? Maksudnya
mandi dan makan kayak gitu nggak usah disebutin lah ya. Tapi gue biasanya yang baru sih gue nyoba kayak, karena gue kayak gabut banget terus kayak bingung gue mesti ngapain, ya udahlah gue nyoba nyoba buat bikin masakan sendiri gitu. Terus ya udah gue nyoba masak-masak aja, walaupun ada yang berubah jadi kehancuran total, udah amat, yang penting Kehancuran seenggaknya total tuh gimana? seenggaknya gue mencoba gitu. Dari situ kan gue bisa belajar sesuatu sih. Dulunya gue belum belum pernah begitu masuk lah ya. Ya gitu sih paling yang baru. Kalau sisanya ya gue tetap ngelakuin hal yang gue selalu lakuin sebelumnya waktu PSBB, yaitu olahraga. Supaya gue gak buncit-buncit habis, karena kayak daripada cuman tidur makan tidur gitu waktu liburan kan, ya tidak kurang produktif lah, badan lu tuh kayak kurang diberikan exercise anjay. Jadi ya gue Ya, jadi gue biasanya sehari olahraga sekali, atau mungkin seenggaknya seminggu gue ada 5 kali lah olahraga. Wow, Itu lumayan sih banyak. boys. Lumayan. buncit lah ya. Iya. Iya, seenggaknya gue nggak buncit gitu ya, Wih, karena malas saya gitu kelihatannya kayak Thor banget anjir. Pasti kalau misalnya udah kelar corona gini, udah jenggotan panjang banget ya kan, terus rambut kagak dipotong, udah fix banget, udah kayak Thor anjir. Gila-gila. Tapi itu maksudnya apa ya? Nggak banyak berubah dari zaman kita mungkin di rumah sama Iya, sekarang gitu ya. Cuma memang bedanya lu olahraga gitu kan. iya, bener sih. Sama ini nyobain masak-masak karena gue bosen. Oh, mungkin gara-gara new normal gue juga nih sih kayak bisa ketemu sepupu gue. Kayak dulunya apa, sebelumnya tuh sepupu gue nggak ada, karena sepupu gue tuh banyak yang di Jakarta, jadi kan nggak datang ke rumah gue. Tapi kayak new normal jadi ya mulai datang-datang lah gitu. Pas pandemi sama kalau gue sih karena apa? Gue kan posisinya MD kan, manajemen trainee juga kan di kantor gitu. Jadi yang MT ini dapat kesempatan WFH gitu, jadi work from home lah 3 bulan. Nah tapi 3 bulan ini kita tetap sebenarnya dibilang semi kuliah juga sih, jadi kayak ya. kita tetap belajar dengan cara melalui digital platform lah. Kayak kita ngelakuin simulasi dan lain sebagainya gitu. Nah, yang memang yang paling kerasa itu sebenarnya dari segi apa ya, psikologis sih. Jadi ngerasa jenuh, bos, dan motivasi itu turun lah kalau kalau gitu. Memang benar-benar di satu tempat dan memang butuh udara segar lah ya Iya. kalau dibilang. Ya maksudnya udara segar di sini kayak ya kita nggak di satu tempat terkungkung dalam interval waktu yang lama. Gitu. Ya kalau gua nge-refer ke yang tadi si Fred itu kan terkait dengan new normal yang menurut dia. Nah menurut gua kalau yang gua baca ya, jadi new normal ini matinya hiperrealita gitu. Terus Nah gua baca istilah dari Yusuf Frankel. Ini ada yang Gimana? tahu? Ada yang tahu nggak hiperrealita apaan? apa dong gitu aku nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Ribet. Ini bukan kayak game Hyperscape, bukan. Bukan bro. Oh, gua nggak ngerti tuh kayak mana. Nggak ada mulu ya tadi malam. Kebanyakan game bang. Nah, jadi kalau kata filsuf Francis ini katanya new normal itu adalah matinya hiperrealita. Jadi kayak new normal ini justru kita tuh back to normal gitu. Jadi justru kehidupan yang kita yang kemarin-kemarin tuh abnormal menurut dia gitu. Nah, paling gue mau coba ngasih contoh kali ya. Kayak siapa sih yang suka kopi di sini siapa? Ada nggak? Wah, gue suka banget kopi nih, gila. Oh iya, Salah satu penikmat kopi nih gue nih. Gimana nih? Kenapa nih? lu suka kopi yang gimana? Gue suka kopi yang, kalau sekarang gue mungkin lebih condong ke yang taste-nya fruity, terus lu bisa ngerasain sweetnya dari asam yang dikeluarin gitulah. Kayak Taste-nya. yang light-light aja. Oh Hah? gitu. Yoi. Taste-nya seperti gitu. Ya lu tau lah ya berarti kalau untuk kalau memang yang dia memang kopi edik dan kayak memang untuk penikmat-penikmat di Starbucks lah. Menurut lo itu apa sih yang spesialnya gitu dari Starbucks? Kalau dari Starbucks, karena gue pernah dengar temen gue juga sih. Jadi Starbucks tuh yang dibuat ini om, kayak brandnya. Jadi kalau datang ke Starbucks, lu kan
merasakan kayak pride tersendiri. Lalu, wah gue minum Starbucks nih, gila nih gue udah hypebeast banget nih, gue udah borju banget nih. Itu sih, jadi kayak penjualan brandnya banget kalau misalnya Starbucks. Padahal kayak kopinya sebenarnya nggak begitu jauh dibanding kopi yang misalnya lu beli di kedai kopi yang biasa, yang cuman harganya jauh lebih murah gitu. Gitu Tapi ya, kan, berarti kalau dari segi rasa kita bisa anggap inilah ya kurang lebih sama gitu. ya kurang lebih sama lah. Tapi memang harganya bisa drastis ya kalau di Jauh Starbucks, banget, bisa 3 kalinya lah. bisa 3 kalinya ya. Iya. Belum lagi nongkrong-nongkrong di ininya ya, di Starbucksnya. Iya. Nah jadi kalau ya jadi dari pernyataan Fred ini jelas sih Citra juga lebih prestis gitu. Nah itulah hiperrealita. Jadi kayak sebenarnya kita tuh nggak butuh brandnya gitu loh. Yang kita butuhkan kan sebenarnya kopinya gitu. Di masa-masa sekarang ini justru itu jadi satu kebutuhan. Jadi kayak prestis itu jadi satu kebutuhan untuk kita gitu. Nah jadi jadi kayak gitu ya perusahaan-perusahaan. Nah itu membasiskan bisnisnya itu pada materi yang kita bisa bilang imajiner lah, status gitu kan. Jadi justru di era normal ini itu semua kepangkas gitu loh. Orang mana ada lagi yang nongkrong-nongkrong juga takut kan gitu. Jadi yang ya itu semua bisa kepangkas justru di era new normal ini. Makanya filsuf tadi itu bilang new normal itu matinya hiperrealita. Dan faktanya adalah konsep ini tuh dia udah temuin udah lama. Jadi di bukunya itu di sekitar tahun 80-an lah ditulis ya. Jadi dia udah ngeprediksi ini kalau misalnya ada pandemi gitu terus kayak jadi disaster gini yang prestige gitu jadi bakal nggak penting banget lah buat orang-orang gitu ya. Ya itu dampaknya sih, tapi yang dia pikirkan tuh justru kondisi hiperrealita. Jadi kondisi hiperrealita ini yang dia prediksi sejauh mana sih dampaknya seperti itu, dan ketika ada hal-hal seperti pandemi ini dampaknya ke kondisi hiperrealita ini seperti apa. Jadi keren banget sih. Namanya tuh Baudrillard. Ya itulah. Contekan nih boy. Ini keren gitu. 40 tahun yang lalu lu menulis karya 80 tahun. Ya sekitar tahun 80-an lah. Iya, 80-an. Oh, ya 40 ya. Ya sekitar 40 tahun yang lalu gitu kan, 30 tahun yang lalu. Lu menuliskan sebuah karya yang baru bisa relate sekarang gitu. 30 sekian tahun kemudian. Keren banget sih. Iya itu lah, keren. Makanya Dava mungkin bisa nanti jadi filsuf ya. Aduh, udah masuk jadi nih. Bukan filosofi. Bisa aja. S2, S3. Jadi PhD juga bisa jadi filsuf, boy. Aminin dulu aja, amin. PhD. Filsuf teknik tapi bukan filsuf realis. Cuman ya nggak apa-apa, itu keren sih. Maksudnya, ternyata banyak orang yang belum pernah kita tahu di dunia yang ternyata bahkan relate banget sama kalian yang sekarang. Dan itu karyanya lagi ditulis 30 sekian tahun yang lalu. Keren sih. Ya. Kalau ke pertanyaan awal kan ke gue ya. Pertanyaan awal ke gue kan tadi new normal ini apa sih yang berubah, yaitu tadi WFH, terus juga ya paling ya dampak yang paling enak itu sebenarnya ada online course yang kayak dia gratis kan karena mendukung gerakan PSBB itu. Nah jadi bisa dapat benefit juga nih kita kan. Ya itu gue manfaatin juga sih kayak online course yang gratis dan lebih murah, juga webinar. Kapan lagi gratis ya kan course gitu. Apalagi kemarin tuh yang Iluni GPTK tuh, Tekim. Oh iya betul. Tekim kan, Dev. Nah, itu kan kemarin ada reuni akbar juga kan. Jadi lewat platform digital juga. Jadi enak, nggak harus. Biasanya kan kalau reuni akbar kan langsung datang ke UI kan. Iya. Dari Batam lagi om ya. Jauh banget kan. Jauh banget. Lu dari luar negeri pun nggak harus ngeluarin duit acara pun lu bisa membawa teman lu gitu kan. Iya. Lu dulu. Gitu. Emang ternyata dibalik pandeminya kita pikir ya, wah kapan selesainya, gue pengen teman dan segala macam. Ada sisi positifnya gitu kayak course gratis atau kita bisa reuni tapi tanpa harus pakai duit banyak dan bisa ketemu orang banyak gitu kan. Iya. Gitu ya. Kalau menurut lu gimana Fred? Apa yang lu positif gitu, hal yang lu dapat pas PSBB ini? Positifnya yang gua dapat ya. Dapat resep baru lah ya, masakan. Mantap tuh. Gua bisa masak lah, seenggaknya masak telur. Seenggaknya bisa masak Indomie. Gue kira ada resep baru yang lu temuin. Positif banget Fred emang.
Ini sih gue lebih ke mungkin melihatnya secara bumi deh. Apa ya? Gue kan kayak gue juga salah satu kayak gue demen banget kayak planet-planet gitulah, astronomi dan kawan-kawannya gitu kan. Wih. Jadi gue ngelihatnya di sini sisi positifnya corona kan karena corona menyerang nih aktivitas manusia banyak yang terbatas banget nih, terutama kayak transportasi dan kemudian kayak ke pabrik walaupun tidak terbatas namun kayak agak terhambat gitulah. Ya di sini jadinya kan kalau misalnya lebih sedikit transportasi yang digunakan, bener gak sih? Bener kan? Penjualan Polusi. mobil juga menurun kan. Penjualan mobil juga tuh turun-turun semua kan. Nah itu jadi kayak gue ngerasa polusi di dunia jauh lebih turun gitu. Jadi buminya waktu sebenarnya waktu pandemi corona ini gue lihat kayak waktunya bumi lagi healing gitu. Iya. Anjay. Healing dirinya sendiri kayak polusi kan mulai berkurang lah. Jelas banget tuh polusi mulai berkurang terus kemudian kayak binatang-binatang dan kayak makhluk hidup lainnya yang selain manusia ini juga ya makanya karena ada gangguan manusia itu yang ada di luar. Ya, kayak contohnya di Venice, Itali, gue ngelihatnya lumba-lumba itu mulai bermunculan lagi tuh di Venice tuh, yang kota isinya air gitu kan. Nah, tadinya tuh lumba-lumbanya udah hilang berapa puluh tahun yang lalu gitu, atau hampir 100 tahun yang lalu. Gara-gara aktivitas manusia kan. Nah, mulai pandemi ini kayak pada mulai muncul-muncul lagi di Venice itu kayak itulah contoh positifnya yang gue ambil kayak bumi dan makhluk hidup lain selain manusia lagi healing lah di masa pandemi ini. Jadi emang keren sih kayak lu bisa ngeliat lumba-lumba depan rumah gitu. Kayak lu buka pintu ada lumba-lumba. Makanya lu ke Venice. Tapi gak terjadi. Itali. Lu lihat Jakarta nih pas pandemi lah 3 bulan kan. 3 bulan itu lo biru. Nah iya bener kan kayak lagi di Jakarta bersih banget kan waktu itu. Pokoknya waktu awal-awal buat pandemi nih, waktu orang-orang panik nih. Waktu semua orang menghabiskan masker dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Nah itu tuh Jakarta masih biru-biru betul. Iya. Sekarang kan sudah murah ya kan, tidak sulit. Semua orang buat masker sekarang. Iya, kan Jakarta. Cuma dulu sempat di rumah emang. Lo adikan nggak? Bekasi gratis. Jaring nggak? Tapi gue ngabadiin ini sih foto sebenarnya sama juga, tapi gue bisa ngefoto Milky Way lah. Oh, di rumah gue di mata soalnya. Milky Way, serius Milky Way? Nggak kasar kayak nggak kasar mata, tapi waktu itu pokoknya ada momen dimana kayak langit gue di atas rumah gue tuh bersih banget kan. Ya udah gue coba buat foto kan, ya ketemu aja Milky Way-nya. Iya, keren sih. Adalah cara-caranya sendiri buat Milky Way. Itu buat post nanti lah adik yang lain. Jangan dong. Pokoknya gue adalah kalau mau lihat foto-fotonya bisa langsung di gue. Ya, Promosi dong. Promosi ya. Keren. Udah gak kerasa nih, jadi oh iya, kita mendekati akhir. Nah, gue mau nih kalian berdua ngasih sebuah kata penutup nih. Kata penutupnya ini temanya salam atau kata-kata buat angkatan 2020 kemarin kita corona lah, terus lulus online lah lo, lulusan online. Angkatan corona ya. Masuk lah, masuk gak? Ngomongin kasihnya. Aduh. Coba gimana ya? Om dulu yang satu ini nih, senior banget nih. Apa nih? Paling senior di antara kita semuanya. Enggak, gue baru lulus tahun lalu kok. Belum tua banget ya, oke. Belum tua banget lah. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang mau TW Korfak, gue siap. Dava atau ini nanti Fred bisa. Temanya 2020 bukan 2019 mau jadi Korfak. Oh gitu ya. Nanti ada podcast lain ya terkait ini ya. Oh ya. Ngikutin Fred ini ketagihan jadi narasumber kan. Iya. Yo. Kita undang Korfak yang lain yang mungkin kayak Korfak. Mungkin lagi ada Vero gitu mungkin ya. Oh mau request Korfak yang lain. Ya gue ya yang di sini aja pun oke lah. Dava atau Fred. Salah ya ya. Iya kita doakan aja ya. Oke. Jadi gimana nih buat kata-kata buat angkatan yang dulu? Siapa dulu? Om dulu ya.
Atau gua dulu deh mungkin ya. Ya boleh. Sudah buat teman-teman 2020 yang baru masuk, saya ke Universitas Indonesia, terutama ke Fakultas Teknik. Selamat datang. Wow, kalian keren banget mau bisa diterima di UI. Gila. Menurut gua suatu kebanggaan sendiri ya sih kalian bisa diterima di salah satu universitas ternama di Indonesia. Walaupun lagi corona gini ya bodo amat ya kan, yang penting lu di UI. Nyandang nama bangsa ya. Sombong ya. Yoi. Yang penting malu bisa sombong-sombong dah sama tongkrongan yang lainnya, ya kan? Ya itulah. Lagi COVID nggak bisa nongkrong. Ya, nongkrong meeting. Oh, Kayak kalau misalnya ditanya kan malu bisa bangga gitu. Pesan gua lu jalanin aja lah serangkaian kegiatan selama COVID. Selama kalian masuk kuliah dan yang harus terpaksa online ini, ya kalian jalanin aja lah. Mau kalian ngerasa kurang berguna atau faedahnya apa, kalian mungkin belum ada merasakan faedahnya sekarang, tapi nantinya pasti kalian ngeliat lagi kayak gila gue nih jalani aja lah masa-masa online ini. Tapi masakannya juga soal jadi kita angkatan yang gila harus ngelakuinnya online gitu boy. Ya kalau ini kan sih. Nah ini kata-kata untuk 2020. ini untuk seluruhnya apa untuk UPTEK aja nih? Teknik maksudnya. Nanti buat yang dengerin berarti kemungkinan sih anak MK sih. Oh gitu ya. Tapi siapa tahu ada yang lain ya. Nah, Iya, oke lah. Kalau ada yang lain aku mau salam. kamu gimana? Mau ngasih salam juga, halo teman-teman yang lain juga. Ada ide cewek lo apa gimana tuh? Enggak, aku belum punya. Belum. Masih sendirian. Curhat mulu, Fred. Yang Sedih. punya cewek lagi ini capek-capek ngurus toko, kasihan dia. Bisa Oh, siapa? tuh yang kemarin jadi co-host, Oh, kasihan dia. Katanya mau tes besok main aja ya. amin, semoga sukses. Oh iya gimana tuh? Ya, kalau dari gua sih selamat datang para mahasiswa ya. Berarti statusnya udah mahasiswa ya. Iya dong. Mahasiswa terbaik di negeri inilah ibaratnya. Yang diterima di Universitas Indonesia gitu. Ya kalau di kondisi yang sekarang ini, kalau teman-teman melihat pembelajaran yang mungkin sulit ya kayak online, dan kita juga nggak tahu gimana nanti mengajar dosen dan bagaimana sistemnya. Dan untuk teman-teman yang aku pastikan adalah teman-teman coba untuk beradaptasi dan tetap gigih ya. Jadi adaptif dan agility-nya coba dilatih lah di masa-masa pandemi kayak gini. Dan lagi nantinya kan teman-teman akan menghadapi beberapa hal terkait dengan penyambutan lah ya, kalau ospek lah kalau kita bilangnya. Nanti ya kalau sekalian ini juga akan ngebantu lah gitu. Dan itu nanti akan secara online juga ya. Betul, online. Gitu. Besar lah. Nah, jadi ya tetap ikutin dan tetap ambil tanya gitu. Jadi yang diajarkan oleh mereka-mereka yang telah mengalaminya itu ada baiknya kita ambil pelajaran secara dari mereka, secara pengalaman gitu. Ya itu sih dari gue. Jadi tetap semangat, jangan patah arang, jangan udah menyerah, dan juga Jangan matil. Iya, matil itu yang paling penting sih. Yuk. Soalnya penentuan kita pergaulan kita di awal kan. Yoi. Itu dan ini sih walaupun kan angkatan COVID kan pasti sulit menemukan teman yang baru ya. Gak apa-apa, mungkin sendiri. Mungkin kalian setiap duluan, gak apa-apa. Biasa itu. Karena butuh banget ya, circle pertemanan, apalagi kuliah kayak sulit buat kalian survive sendiri ya menurut gue ya. Betul banget. Karena gue sendiri juga butuh buat temen kuliah tuh. Iya, dan gue juga yang udah lulus tuh mengakui hal itu. Ya itu atau sih mungkin mau bertanya ke kita bisa ditanya kemana, Om Indra? Apa tuh? Kalau misalnya mau tanya saya kira kan nggak apa-apa juga ya. Iya, bisa sama Babang Red dan Babang Dava. Dan KMKT tentunya menyambut adik-adik ini ya dengan hangat banget ya. Lebih hangat dari perapian yang ada di bawah corong. Kita berbeda lah, kita beda dari jemputan teknik lah. Asik. Rasain kok. Harus ada nilai jual kok. Wih. Jangan lupa nilai sama gue ya. Oke, itu sih dari gue, Dav. Oke, gila keren banget. Iya, karena kata-kata untuk angkatan 2020 ini mengakhiri podcast kita. Semuanya dalam podcast kita. Hanya opini pribadi, opini dari narasumber, dan opini dari maksudnya saya. Jadi nggak pasti silahkan diterima maupun ditolak sesuka. Gitu. Terus semua kata-kata kasar ataupun produk-produk yang kita lontarkan di sini itu impulsif ya, kita
tiba-tiba aja, jadi nggak ada maksud atau kita pun nggak dibayar oleh tempat atau produk yang bersangkutan. Jadi sampai jumpa di ADK episode 3. Saya Rafael Gageto sebagai host ADK 2 minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.